Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai update terbaru ranking FIFA, di mana timnas atau negara kita Indonesia berhasil naik satu peringkat di updatean terbaru ranking FIFA ini, dan tentu ini adalah suatu keberhasilan timnas Indonesia yang terus meningkat di ranking FIFA, dan tentu ini kita patut apresiasi ya, karena memang kenapa Indonesia bisa terus step up di ranking FIFA ini, yaitu awalnya tonggak awalnya Indonesia bisa terus meningkat ketika PSSI berhasil mengontrak pelatih Sintayong kala itu ya. Itu momennya pada tahun 2020, di mana pada saat itu kabar cukup mengejutkan juga ya. Pelatih Sintayong yang memang kita tahu bahwa dia ini adalah pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018, dia berani untuk mengambil pekerjaan ini gitu, untuk mengambil tawaran untuk melatih tim nasional Indonesia. Padahal kita tahu sendiri bahwa ya, jika dibandingkan dengan Korea atau mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, prestasi timnas sepak bola Indonesia ini ya tidak sebagus yang dikira gitu. Apalagi memang pada saat itu timnas Indonesia sedang berada dalam kondisi yang terpuruk gitu pada sekitar tahun 2019-2020 ya. Dan pada saat itu STY datang ke Indonesia untuk melatih timnas Indonesia, dan Sintayong datang tentu dengan reputasi yang cukup mentereng ya. Dia dengan prestasi-prestasi yang luar biasa bersama Korea Selatan, baik itu di timnas senior Korea Selatan maupun di timnas kelompok umur juga. Dia sudah beberapa kali menangani timnas kelompok umur Korea Selatan di ajang Piala Dunia U17 ya, kalau tidak salah. Begitupun juga pernah mengalahkan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23 pada tahun 2015 ya, kalau tidak salah. Ya. Nah, akhirnya STY datang pada saat itu tahun 2020, dan pada saat itu Indonesia masih berada di ranking FIFA ke-173. Nah, tentu harapan timnas Indonesia ketika datangnya STY saat itu ya, tentu salah satunya untuk bisa merubah atau meningkatkan ranking Indonesia di ranking FIFA. Tapi pada saat itu memang tidak ada upaya yang bisa dilakukan ketika STY datang, dan terbentur dengan adanya pandemi ya. Maka federasi pun ya tidak bisa melakukan apa-apa. Mau melakukan upaya untuk meningkatkan Indonesia di ranking FIFA pun tidak bisa, karena memang tidak ada laga yang bisa digelar pada saat itu. Memang kompetisi sepak bola di seluruh dunia pun pada saat itu vakum ya. Jadi pada tahun 2020 memang STY belum bisa melakukan debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia, dan akhirnya STY melakukan debut melatih Indonesia itu sekitar 1 tahun berikutnya kalau tidak salah ya, pada bulan Mei 2021. Waktu itu Indonesia melakukan uji coba perdana di bawah asuhan Sintayong melawan timnas Oman, dan hasilnya Indonesia kalah pada saat itu 1-3 dari Oman. Tentu memang perjalanan Sintayong melatih timnas Indonesia ini ya tidak selalu mulus. Banyak sekali hadangan atau rintangan atau ujian yang dia jalani bersama timnas Indonesia. Banyak yang mendukung dia, banyak yang kontra juga, banyak yang pro, banyak yang tidak suka, banyak yang mengkritik juga, baik itu dari netizen, baik itu dari para pecinta timnas Indonesia maupun dari para pengamat sepak bola Indonesia ya. Karena memang kita tahu sampai saat ini pelatih Sintayong belum bisa memberikan trofi mayor untuk Indonesia. Tetapi kita tahu bahwa ada beberapa hal-hal positif juga yang perlu dicatat.
kemajuan sepak bola di bawah Sintayong, kemajuan sepak bola Indonesia di bawah pelatih Sintayong tentu memberikan dampak yang luar biasa juga ya. Walaupun memang belum memberikan trofi, tetapi pencapaian-pencapaian Sintayong ini patut kita apresiasi ya. Salah satunya peningkatan peringkat ini yang tadinya Indonesia pada saat Sintayong ditunjuk itu masih peringkat 173, dan pada saat ini di edisi updatean terakhir FIFA Ranking Indonesia berada di peringkat 133. Kurang lebih berarti Indonesia sudah naik peringkat sebanyak 40 peringkat di bawah asuhan pelatih Sintayong. Nah, tentu ini patut diapresiasi juga. Tetapi ya keberhasilan Indonesia bisa terus step up di ranking FIFA ini ya bukan karena kerja Sintayong seorang juga ya. Sintayong juga didukung oleh para pemain timnas Indonesia yang terus dibina oleh Sintayong, dan para pemain ini juga sangat luar biasa di bawah asuhan Sintayong, terus membuktikan peningkatan yang memang sebelumnya banyak masalah terjadi di timnas, mulai dari teknik dasar, lalu juga dari segi mental. Tetapi sekarang selama kurang lebih berjalan 4 tahun di bawah asuhan Sintayong, para pemain kita dari segi mental pun sudah benar-benar ketika melawan negara yang lebih tinggi dari Indonesia mereka tidak takut gitu. Itu sudah dibuktikan di beberapa event seperti Piala Asia Senior dan Piala Asia U23. Selain itu juga, selain pelatih Sintayong dan pemain juga tentu dari federasi ya. Federasi juga mendukung pastinya dengan peningkatan ranking FIFA Indonesia ini. Tentu juga di era federasi sebelumnya ya, sebelum Erick Thohir, yaitu Ketua PSSI Wan Bule yang berhasil meng-hire Sintayong untuk bisa menjadi pelatih timnas Indonesia ya. Itu ada sedikit sumbangsih juga dari kepengurusan sebelumnya, dan disempurnakan lagi di kepengurusan yang sekarang. Ditambah juga program naturalisasi sebagai program jangka pendek, karena memang untuk melakukan program jangka panjang seperti memperbaiki liga, lalu ada membuat liga-liga di usia dini, membuat liga-liga dari grassroots, itu tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, yang bisa dilakukan sekarang yaitu adalah dengan program naturalisasi, yaitu memanggil para pemain keturunan kita, para pemain diaspora kita untuk kembali ke Indonesia untuk membela merah putih. Nah, tentunya sudah ada beberapa pemain diaspora juga yang telah bergabung, dan itu memberikan dampak yang positif juga. Ya, buktinya sekarang selain Indonesia terus meningkat di ranking FIFA, Indonesia juga lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, itu juga tentu kerjasama dari semua sektor ya, entah itu pelatih Sintayong, para pemain, dan juga federasi. Nah, kita harapkan juga sinergitas antara dari berbagai sektor ini terus meningkat demi kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Nah, lalu bagaimana dengan kabar Sintayong sekarang? Nah, memang sebelumnya asisten dari Sintayong, Coach Nova Arianto, pernah mengatakan bahwa Sintayong ini akan kembali ke Indonesia dari Korea itu sekitar tanggal 20 atau 21 Juli ya, hari ini atau hari besok. Tetapi pada faktanya memang Sintayong belum bisa kembali ke Indonesia sekarang karena memang beberapa hari ke belakang Sintayong sudah menjalani operasi yang memang dia mengharuskan untuk dioperasi. Tetapi dari segi penyakitnya ini tentu tidak begitu parah ya. Selepas pasca operasi, pelatih Sintayong ini membutuhkan beberapa waktu untuk beristirahat. Jadi memang kedatangan Sintayong kembali ke Indonesia ini sedikit ditunda. Mungkin bulan depan pelatih Sintayong baru bisa kembali ke Indonesia untuk kembali bekerja mempersiapkan timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia zona Asia di round 3. Nah, pelatih Sintayong juga sempat ditanya bahwa target dari timnas Indonesia sendiri di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3, beliau mengatakan bahwa memang ya kita cukup beruntung juga ya, cukup
bagus juga gitu satu grup dengan negara-negara langganan Piala Dunia. Kenapa dia mengatakan bagus ya, karena selain juga kita mendapat pengalaman melawan tim-tim kuat ini, tentu juga kita untuk mengukur sejauh mana kemampuan timnas Indonesia yang sekarang ini diperkuat oleh beberapa pemain diaspora dan juga beberapa pemain tim nasional Indonesia yang juga berkarir di luar negeri ya. Ya tentu itu menjadi timnas Indonesia lebih baik nantinya. Dan ketika ditanya target Sintayong ini justru bukan Indonesia nanti finish di posisi juara grup atau runner up, tetapi ya realistisnya melihat persaingan di grup C ini, Sintayong mengatakan target Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 ini yaitu sebagai peringkat ketiga atau keempat, sehingga nanti di round keempat bisa lebih memaksimalkan lagi dan mungkin kita bisa berhasil di round keempat, atau ketika gagal di round 4 nanti bisa mengikuti di round selanjutnya, yaitu playoff antar konfederasi ya, dimana memang tentu di round 3 ini ya kita tidak bisa memilih lawan-lawan siapa lagi, karena 18 tim yang lolos ke round 3 ini ya 18 tim terbaik untuk memperebutkan 8,5 tiket dari AFC untuk menuju ke Piala Dunia 2026. Ya kita doakan semoga pelatih Sintayong segera pulih untuk bisa kembali ke Indonesia mempersiapkan timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3, dan tentu juga kita doakan semoga timnas Indonesia semakin berkembang, semakin berprestasi, dan tentu di ranking FIFA pun timnas Indonesia semakin meningkat ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.